Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua yang dirahmati Allah? Jumpa lagi dengan mata pelajaran sains. Kali ini untuk siswa-siswi kelas 5 HSG Khairul Ummah. Masih bersama dengan Pak Lukman ya. Baik, kita simak bersama-sama. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan masuk ke dalam pelajaran sains materi 1 berkenaan dengan mengenal mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme itu? Nah, kita simak. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, apa sih mikroorganisme itu? Atau ada juga yang menyebutnya mikroba. Ada juga yang menyebutnya kuman. Jadi mikroorganisme, mikroba atau kuman itu sebuah istilah yang sama. Apa ya mikroorganisme itu? Ialah organisme yang berukuran sangat kecil sekali. Bahkan tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Berapa ukuran mikroorganisme? Mikroorganisme itu karena sangat kecil sekali, ukurannya yang paling besar itu kurang lebih 1/1000 mm. Bingung seperti apa? Kita bayangkan saja dengan sebuah penggaris 1 mm itu ada satu strip garis di situ. Nah, artinya 1 mm dipotong menjadi 1000 bagian. Dan itu adalah ukuran mikroorganisme yang paling besar. Bahkan ada dan juga banyak yang jauh lebih kecil daripada itu loh. Berarti kecil sekali ya ukurannya. Anak-anak yang dirahmati Allah, mikroorganisme itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Maka untuk melihatnya memerlukan sebuah alat pembesar. Biasanya kalau kita ingin melihat mikroorganisme secara langsung dengan menggunakan alat yang bernama mikroskop. Seperti yang tampak pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak sekalian dirahmati Allah, baik sekarang kita mengenal bentuk-bentuk mikroorganisme. Sebagaimana makhluk ciptaan Allah, mereka pun memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk bola atau disebut kokus, seperti ini ya. Ada juga yang berbentuk batang atau disebut basil, seperti ini contohnya. Atau ada juga yang berbentuk spiral, seperti ini contohnya. Nah, kemudian mari kita lebih mengenal lagi jenis-jenis mikroorganisme yang ada. Antara lain, ada dari golongan bakteri, ada dari golongan jamur atau disebut juga ragi, ada dari golongan protozoa, ada juga dari golongan plankton. Nah, ada juga dari golongan virus. Dari golongan bakteri, contohnya adalah seperti bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau biasa disingkat TBC. Seperti ini. Biasanya dia menyerang paru-paru. Kalau dari jenis jamur atau ragi, contohnya adalah jamur penyebab penyakit panu atau yang suka di kulit berwarna putih seperti ini. Dan kalau diperbesar, jamurnya kelihatan seperti ini. Golongan protozoa, contohnya adalah protozoa salah satu penyebab penyakit diare.
Nah, siapa kamu yang pernah diare? Mungkin salah satunya adalah disebabkan oleh protozoa ini yang masuk ke dalam perut kamu. Kalau dari golongan plankton, contohnya adalah plankton yang hidup di air laut. Seperti ini contohnya. Kalau dari golongan virus, contohnya sebagaimana yang sekarang sedang pandemi ya, yaitu virus penyebab COVID-19 atau kita sebut dengan virus corona. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti ini. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi kita sudah lihat berbagai jenis mikroorganisme, pertanyaannya adalah apakah semua mikroorganisme itu merugikan atau menyebabkan penyakit? Ternyata tidak. Ternyata ada juga loh mikroorganisme yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa ya contohnya? Ayo kita lihat. Nah, apa yang kamu lihat di gambar ini? Ini adalah gambar tempe. Ya, jamur pada tempe itu adalah mikroorganisme. Jamur pada tempe, dia mengubah atau mengolah kedelai dengan sporanya, kemudian tumbuh di sana, berkembang sehingga kedelainya berubah menjadi tempe. Dan tempe bisa dimakan, tidak beracun. Nah, seperti ini contoh gambarnya kalau jamurnya diperbesar. Nah, selain tempe, apakah ada yang tahu mikroorganisme apa yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia? Ayo cari tahu ya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kali ini, yaitu mengenal mikroorganisme atau disebut juga mikroba atau kuman. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Kalau belum jelas, silahkan bertanya langsung dengan Pak Lukman. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya ya setelah ini. Baik, sampai jumpa di materi sains berikutnya. Oh iya, Pak Lukman ingatkan agar senantiasa menjaga kesehatan kita, gunakan masker jika keluar rumah, selalu rajin mencuci tangan, karena bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya hidup di sekitar kita. Dan kita harus rajin menjaga kebersihan agar kita tidak terkena penyakit yang berbahaya. Baik anak-anak sekalian dirahmati Allah, cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.